Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Agil Fajril Huda, mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2540140806015. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMK YPT 1 Purbalingga kelas 10 dengan materi menghindari diri dari sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan. Oke. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan minta tolong ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu dan hormat bendera. Silakan. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ambil posisi berdiri. Ambil posisi berdiri. Jangan. Pada sang merah putih, hormat gerak. Tegak gerak. Ambil posisi duduk. Siap, ambil posisi duduk. Silakan. Siap, siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, saya presensi terlebih dahulu ya. Abdul Rifai, Ade Nur Aji, Arafah Putra, Arwansah, untuk selalu meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku sekalian, berkaitan dengan materi kita bab 3, apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita? Yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, kalian tahu manfaat untuk menghindarinya itu apa sih sebenarnya kegunaannya? Yang kedua, kalian membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Kenapa ini penting? Karena sekarang era digital, era media sosial. Kita harus menggunakan media sosial sebijak mungkin. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, minggu lalu, Pak Gil sudah menyampaikan berkaitan dengan keempat poin. Ya, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Pertemuan terakhir kita sudah belajar tentang apa itu perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf. Dan yang kedua, perilaku boros, tabzir. Nah, ini ayat yang kemarin sempat kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabziron. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuron. Ini ayat tentang larangan kita berperilaku boros, berlebih-lebihan. Kenapa kita tidak boleh berlebih-lebihan? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu, yang menghambur-hamburkan harta itu adalah ikhwanas syayatin, saudaranya setan. Ada yang mau jadi saudaranya setan? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Ini berkaitan dengan materi kita yang pertama. Dan yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat takabur. Nah, inilah sedikit kita mengulas materi minggu lalu. Oke, dari beberapa hal tadi, coba Pak Gil tanya, dari keempat hal tersebut, kalian pernah melakukan perilaku apa? Sekarang contohnya tentang hidup berfoya-foya deh. Perilaku apa yang sudah pernah kalian lakukan untuk menghindarkan sifat berfoya-foya? Cung. Saya, Pak. Ya, apa Mas? Saya berbelanja sesuai kebutuhan. Berbelanja sesuai kebutuhan. Oke, bisa masuk ya? Bisa ya. Yang lain, perilaku apa? Bersedekah kepada fakir miskin. Bersedekah kepada fakir miskin. Apalagi perilaku yang bisa menghindarkan sifat berfoya-foya. Apa, Mbak? Bergaya hidup sederhana. Bergaya hidup sederhana atau bersahaja. Betul. Perilaku apa lagi kira-kira? Ya, Mbak? Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Betul. Itulah perilaku-perilaku yang pernah kalian lakukan, tentu contohnya masih banyak. Oke, selanjutnya untuk pertemuan hari ini Pak Gil mau membagi kelompok. Namun sebelum Pak Gil membagikan kelompok, akan dilakukan penilaian diagnostik terlebih dahulu ya, untuk mengetahui, mendiagnosa kesiapan belajar kalian ya. Hari ini diantaranya itu pada siap belajar apa tidak sih, ngantuk apa tidak sih, perasaannya hari ini bagaimana ya. Pak Gil akan bagikan, silakan nanti kalian jawab. Ke belakang, Mbak. Di situ ada beberapa pertanyaan, khususnya berkaitan dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Yaitu Pak Gil pengen tahu ya, kesiapan kalian berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Silakan dijawab pertanyaan tersebut. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ya. Oke, selesai ya. Silakan dikumpulkan ke depan.
Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya kita kegiatan literasi. Silakan kalian buka buku cetaknya, ada di halaman 62. Satu anak deh coba untuk membacakan secara keras bahan bacaan tersebut. Siapa? Oke, silakan Mas Aden. Pada sebuah kesempatan di Masjid Nawawi, ketika para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, beliau berkata, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Ucapan Rasulullah SAW. Itulah bahan bacaan kisah yang sangat inspiratif berkaitan dengan penghuni surga. Oke, dari bahan bacaan itu apa yang bisa kalian simpulkan? Coba, Cung. Ya, Mas Satrio. Apa Mas Satrio? Jadi kesimpulannya ada seorang laki-laki yang menurut Rasulullah layak untuk masuk surga karena dia tidak pernah berbuat curang, tidak pernah iri ataupun hasad atas karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Oke, berdasarkan dari penilaian diagnostik yang tadi sudah dilakukan, maka Bagil sudah membagi terhadap 4 kelompok. Tugas kalian masing-masing kelompok tentu berbeda-beda. Kemudian membuat karya. Karyanya berupa quotes. Yang quotes tersebut harapannya nanti kalian publikasikan di media sosial. Kelompok pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Ya, kelompok 2 menghindari sifat ria dan sum'ah. Kelompok 3 menghindari sifat takabur. Dan yang kelompok 4 menghindari sifat hasad. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Sudah menentukan quotes-nya? Sudah. Oke, sudah menentukan quote-nya. Sudah sampai proses editing ya? Oke. Nanti dijelaskan ya desain kanvanya. Kamu mengambil background apa, kalimatnya apa, kenapakah kamu mengambil kalimat itu, ya, tujuannya itu untuk apa, ya. Oke, anak-anakku sekalian, selesai waktu diskusinya. Sudah selesai semua ya pekerjaannya ya? Oke, good ya. Selanjutnya adalah kita akan presentasi hasil dari pekerjaan diskusi kelompok kalian. Silakan, kira-kira kelompok mana yang sudah siap? Oh, oke, itu juga. Itu ngacung, ini ngacung, tapi ini ngacungnya anaknya lebih banyak. Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Silakan bisa maju ke depan. Menggunakan pointer, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Pertama-tama kita akan membacakan anggota kelompok terlebih dahulu. Ya, saya Adenur Haji Ramadhani. Saya Raisa Dinata. Saya Satria Dewa Pratama. Kami kelompok 4 mendapatkan tema menghindari sifat hasad. Langsung saja ke inti pembicaraan. 1. Secara berkelompok, kemukakan contoh perilaku hasad yang sering kalian lihat dalam kehidupan masyarakat. Jadi yang sering kami lihat adalah 1. Menyebarkan gosip, 2. Merendahkan pencapaian orang lain, 3. Menghalangi kemajuan orang lain, 4. Menyombongkan diri, dan yang terakhir merasa tidak adil. Lanjut ke pertanyaan kedua, pesan moral yang kami dapat adalah perilaku hasad akan menjadikan kita tidak suka dengan pencapaian orang lain. Nomor 3. Jadi, quote yang kami ambil dari hadis riwayat Muslim. Janganlah kamu saling mendengki, jangan saling membenci, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Kami membuat ini dari quote Muslim dan warna hitam, hiasan Nabi Unggul. Segitu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sebelum pertanyaan kita aplaus dulu. Ya. Oke. Demikianlah dari kelompok 4 ya. Selanjutnya silakan siapa yang mau bertanya kepada kelompok 4, sebutkan nama. Korina dari kelompok 2 ya. Ya. Pernah nggak kamu ngerasain sama pencapaian mereka? Terus gimana cara ngatasinnya? Ya. Pernahkah kamu Ngerasain iri pencapaian temanmu sendiri? atas pencapaian temanmu sendiri? Bagaimana cara mengatasinya? Good. Bagus, silakan. Saya jujur, saya pernah iri dengan orang lain. Ya. Tidak mau tersebut. Nah,
cara mengatasinya, saya juga harus lebih dari dia, belajar lebih untuk dia lebih giat untuk mencapai yang kita irikan itu. Oke. Jadi lebih tinggi. Sudah bisa jawab? Ya. Terima kasih. Justru semakin menguatkan motivasi ya. Ada rasa iri, tetapi iri itu dijadikan sebagai motivasi, bukan hal-hal yang buruk. Cukup? Oke, cukup. Terima kasih dari kelompok 4. Silakan ditutup terlebih dahulu. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita kasih plus lagi. Silakan bisa kembali ke tempat. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita di ujung pembelajaran ya. Bentar lagi akan selesai. Oke. Kira-kira apakah kalian sudah paham semua materi yang kita sampaikan tadi di bab 3? Paham ya? Sudah paham ya? Kalian sudah paham keseluruhannya dari 4 poin itu? Sudah ya? Yang pertama tadi menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua menghindari sifat ria, sum'ah. Dan yang ketiga menghindari sifat takabur. 4 menghindari sifat hasad. Dari keempat itu keseluruhannya sudah paham? Sudah, oke, good. Selanjutnya, kira-kira manfaat apa yang bisa kalian ambil dari pembahasan materi kita bab 3? Siapa, Cung? Ya, Mas Ilyas. Dari materi ini tumbuh kesadaran dalam diri saya untuk selalu berusaha. Tumbuh dalam diri saya untuk selalu hidup bersahaja. Oke, hidup sederhana. Ya, ada lagi? Ya, Mas Aden. Dan kita jadi mengetahui apa saja sifat-sifat ria dan tahu cara menanganinya. Ya, kita jadi tahu apa saja ya sifat-sifat ria ya. Ya. Terus kira-kira cara apa ya agar kita terhindar dari sifat tersebut. Begitu Mas Adian ya? Ya. Oke, good. Ya, bagus. Ya. Terima kasih anak-anakku sekalian, bisa kita simpulkan bahwa materi kita di bab 3 ini tidak bisa dipungkiri. Yang namanya harta itu merupakan suatu cobaan bagi setiap individu. Ya, itu sebuah cobaan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak kepengen mempunyai harta. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan harta itu agar tidak melampaui batas israf, agar tidak tabzir, ya, berperilaku boros, gitu ya, memanfaatkan harta tersebut. Kemudian ria, nah ini harus hati-hati di dalam kita mengamalkan suatu perbuatan, khususnya ketika kita beribadah, harus hati-hati. Jangan sampai ada ria, jangan sampai ada sum'ah di dalamnya. Ya kalau amal itu ada rianya, kepengin dilihat oleh orang lain, ya nanti amal kita menjadi sia-sia. Ya harus berhati-hati. Berikut juga dengan takabur, sifat orang yang sombong, merasa dirinya lebih kuat, lebih hebat. Nah, ya takabur itu adalah manusia si paling pokoknya. Ya, manusia si paling, ya paling hebat, paling pinter, ya, paling kuat, ya, dan sebagainya. Ya, hasad, sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap orang lain atau kebahagiaan yang diperoleh oleh orang lain. Dirinya tidak senang ketika temannya bahagia, dirinya tidak senang ketika temannya sedang mendapatkan suatu kenikmatan. Itu hasad. Maka kemudian keempat perilaku buruk tersebut, ya kalian harus kemudian hindari dengan berbagai cara yang tadi kalian sudah diskusikan secara bersama-sama. Oke ya. Oke anak-anakku, alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan diskusi kelompok dan presentasi tanya jawab ya, luar biasa. Selanjutnya Pak Agil akan bagikan ini untuk asesmen
pembelajaran. Nanti kalian silakan kerjakan secara mandiri sendiri-sendiri ya, tidak saling mencontek. Mengerjakan ada 2 jenis soal. Yang pertama pilihan ganda dan yang kedua uraian atau esai ya. Ada yang kurang? Wah, yang 1. Kurang berapa? 1. Ya. 1. Waktunya 30 menit cukup ya? Ya, silakan. Silakan dikumpulkan ke depan, dari belakang ke depan. Sudah semua ya? Gampang kan? Gampang. Demikianlah tadi materi kita di bab 3 ini. Kita sudah ketemu 2 kali pertemuan untuk materi bab 3 ini. Kita akan bertemu lagi pekan depan, minggu depan untuk mempelajari materi kita, yaitu tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Siapa-siapa saja ulamanya? Ya, Wali Songo. Nah, belum ketemu materinya sudah langsung Wali Songo salah satunya ya. Salah satunya ada Wali Songo ya. Pekan depan kita akan belajar itu. Ya, berkaitan dengan peran ulama tersebut. Bagaimana mereka bisa menyebarkan ajaran-ajaran Islam di wilayah Indonesia ya. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin ya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kita secara bersama-sama mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Agil. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan ya. Pak Agil tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.